Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Dewa Kultivasi Ganda episode ke-130. Dimana pada episode sebelumnya terjadi ledakan yang mengelilingi orang-orang yang ada di Danau Ilahi. Dan kekuatan itu adalah kekuatan dari seorang kaisar semu yang merasa marah karena ada yang bertindak seenaknya di wilayah kekuasaannya. Di hadapan kekuatan yang sangat besar itu, Zulong langsung tidak bisa menggerakkan tubuhnya dan meminta maaf kepada Huang Zheng yang mereka sebut sebagai dewa alam liar. Suara misterius itu pun langsung memaafkan Zulong karena itu bagian dari rencananya, dan pertikaian di antara mereka pun langsung berhenti. Lalu Zulong pun tersenyum merasa senang karena dia mendapatkan informasi yang bagus yang bisa dia laporkan kepada atasannya. Sementara itu di balik kegelapan hutan, terlihat sosok bayangan yang mengendalikan semuanya dari balik layar. Dan tentu saja orang itu adalah Chusyu yang menggunakan jimat giok pemberian Bibi Luo, sehingga dia bisa mengeluarkan kekuatan seorang kaisar semu. Kemudian Chusyu pergi ke sebuah bangunan untuk menyusun rencana selanjutnya ditemani dengan Kim Mengdi. Lalu Chusyu meminta Kim Mengdi untuk tetap berada di sana agar aman, sementara Chusyu akan melanjutkan rencananya melawan para Tianu. Tapi sebelum pergi, Chusyu malah membawa Kim Mengdi ke kamar untuk menggabresnya terlebih dahulu. Keesokan harinya, setelah Chusyu sudah pergi dari sana, Kim Mengdi hanya bisa mendoakan untuk keselamatan Chusyu yang merupakan ayah dari anak-anaknya. Lalu Kim Mengdi pergi menemui Qian Mian yang sedang berada di perahu di tengah Danau Ilahi untuk memberikan sebuah tugas dengan menyamar menjadi salah satu Tianu dengan tujuan untuk mencari tempat persembunyian mereka. Tentu saja Qian Mian langsung menolaknya karena dia merasa tugas itu sangat berbahaya, sehingga Kim Mengdi menjelaskan kepadanya kalau semua orang telah diberikan tugas masing-masing untuk mencari para orang luar yang masih berada di luar Danau Ilahi agar bisa menambah kekuatan mereka yang akan bertempur dengan para Tianu. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Kim Mengdi yang datang ke sana sambil ditemani oleh Jianu, mereka bertugas untuk memberikan instruksi kepada yang lainnya sesuai dengan yang dikatakan oleh Chusyu kepada mereka. Tapi Qian Mian yang merasa kalau tugas yang diberikan kepadanya sangatlah berbahaya, dia hanya diam saja karena Qian Mian tidak mau melakukan hal itu. Karena Qian Mian hanya diam saja dan tidak memberikan jawaban, Jianu langsung menatap Qian Mian dengan tajam sambil mengeluarkan aura intimidasi miliknya. Karena Jianu merasa kalau itu adalah sebuah pembangkangan kepada perintah dari masternya, yaitu Chusyu. Wajah Qian Mian pun langsung pucat setelah dia merasakan aura intimidasi itu dan berkata di dalam hatinya, pada saat ini, ras manusia, demon, dan orang barbar hidup dalam perlindungan dari orang lain. Jika kau tidak bisa mengalahkan mereka, maka kau hanya perlu mengikuti peraturan dan juga perintah dari mereka. Setelah memikirkan posisinya yang tidak bisa menolak, Qian Mian akhirnya mau menerima tugas itu. Dia bilang, baiklah, aku akan melakukannya. Kim Mengdi menjawab, itu bagus, untuk lebih detailnya kita akan mendiskusikannya nanti. Lalu Kim Mengdi dan Jianu pun pergi dari sana setelah mereka menyampaikan pesan Chusyu untuk semua kultivator yang ada di Danau Ilahi. Tapi Qian Mian terlihat sangat kesal kepada mereka berdua sambil mengacungkan jari tengah. Dalam hati dia bilang, wanita murahan itu merasa dirinya sangat hebat hanya karena dia adalah master dari si Old Demon Chu. Kemudian 3 hari pun telah berlalu. Terlihat Chusyu sedang berada di sebuah tempat yang ditunjukkan oleh peta yang diberikan oleh Tian Junzi kepadanya, di mana peta itu akan menunjukkan sumber Dao yang berada di bintang kuno Taichi. Sambil melihat ke arah tempat yang ditunjukkan oleh peta miliknya, Chusyu bilang, akhirnya aku sampai juga. Aku tidak menyangka kalau aku akan menghabiskan waktu 3 hari untuk mencapai tempat ini dari Pulau Dewata. Lalu Chusyu melihat sesuatu yang ada di hadapannya dan matanya langsung terbuka dengan lebar. Rupanya, tempat yang didatangi oleh Chusyu bukanlah tempat sembarangan, karena di sekitar tempat itu langsung menyamar kilatan petir yang sangat mengerikan setelah ada orang luar yang mencoba mendekat ke sana. Chusyu pun langsung mendarat agak jauh dari tebing yang ada di sana karena sedang terjadi badai petir yang sangat mengerikan, seolah-olah sedang terjadi bencana petir di sana. Dengan wajah yang terlihat pucat, Chusyu bilang, Tian Junzi mencatat bahwa tempat ini adalah tempat dengan uratan nidaga, energi surga dan bumi yang melimpah, dan merupakan salah satu tempat terberkati yang langka di bintang kuno Taichi. Tapi kenapa sekarang tempatnya menjadi seperti ini dan tidak layak untuk dihuni? Apakah aku bisa mendapatkan sumber Dao di sana? Chusyu pun kembali melayang di udara dan melanjutkan perkataannya. Lupakan saja, tidak ada gunanya jika aku membuang-buang waktu di sini. Lebih baik aku memeriksanya ke dalam. Lagi pula aku tidak takut dengan badai petir seperti ini, karena aku sudah berhasil melewati bencana petir yang lebih mengerikan. Jadi badai petir seperti ini tidak akan bisa melukai tubuhku.
Di saat Chushu akan mendekati tempat itu, tiba-tiba dia mendengar suara seseorang yang menggunakan teknik telepati. Orang itu bilang, "Ini adalah perbatasan dari wilayah kekuasaan kami. Kau yang merupakan orang luar tidak diizinkan untuk melangkah lebih jauh lagi dari ini." Lalu muncul sosok makhluk misterius di depan Chushu, di mana sosok itu terlihat mempunyai sayap dan memegang sebuah senjata berbentuk tombak, sehingga Chushu langsung meningkatkan kewaspadaannya dan mempersiapkan dirinya dengan baik jika sampai terjadi pertarungan. Sosok misterius itu ternyata seorang wanita dengan baju jirah besi dan sayap spiritual seperti seorang Valkyrie. Dia adalah Lei Xin yang merupakan salah satu anggota dari klan Dewa Petir. Chushu pun langsung memperhatikannya dengan seksama dan berkata di dalam hatinya, "Kenapa aku tidak merasakan kehadiran orang ini sebelumnya?" Tapi wajar saja dia bisa melakukan hal itu. Sepertinya dia adalah anggota dari klan Dewa Petir dan setidaknya berada di ranah Dasenjing tahap ke-6. Lalu Chushu bertanya kepada Lei Xin. Dia bilang, "Apakah kau berasal dari klan Dewa Petir?" Lei Xin menjawab, "Itu benar. Namaku adalah Lei Xin dari klan Dewa Petir. Bagi orang luar sepertimu ini adalah area yang terlarang, sehingga tidak mudah bagimu untuk berkultivasi di sini. Jangan mencari masalah dengan membahayakan dirimu sendiri. Cepat pergi dari sini, karena jika tidak, aku terpaksa akan menggunakan kekerasan untuk mengusirmu dari sini." Setelah mendengar penjelasan dari Lei Xin, Chushu pun memahami situasi saat ini dan berkata di dalam hatinya, "Ternyata tempat ini adalah wilayah kekuasaan klan Dewa Petir. Pantas saja tempat ini dilindungi oleh badai petir yang membuat orang lain yang melihatnya akan langsung mengurungkan niat mereka dan langsung pergi menjauhinya." Sambil melihat sosok Lei Xin yang menggunakan baju jirah yang lengkap, Chushu melanjutkan perkataannya. Klan Dewa Petir di bintang kuno Taichi adalah ras yang merupakan keturunan Dewa Petir di antara 5 dewa yang ada di sini. Menurut buku catatan kuno yang aku baca saat berada di benua langit, mereka adalah ras yang sangat kuat dan pandai dalam pertempuran jarak dekat, dan kekuatan mereka akan meningkat sebesar 50% atau bahkan 2 kali lipatnya jika mereka melakukan pertarungan di dalam badai petir seperti ini. Lalu Chushu memberi salam kepada Lei Xin. Dia bilang, "Aku memberi salam kepada sesama rekan Dao. Perkenalkan, namaku adalah Chushu. Aku adalah pemilik baru dari Pulau Dewata terpencil. Maafkan aku jika kedatanganku yang mendadak ini telah membuatmu tersinggung." Dengan kilatan petir yang terus menyamar di sekelilingnya, Lei Xin pun bertanya kepada Chushu, "Kalau dirasakan dari energi spiritual milikmu, kau sekarang masih berada di ranah Sentonjing. Bagaimana bisa orang sepertimu menjadi pemilik baru di Pulau Dewata terpencil? Apakah kau pikir aku ini adalah orang bodoh yang akan langsung mempercayai perkataanmu itu?" Karena Lei Xin tidak mempercayai perkataannya, Chushu langsung menunjukkan token kepemilikan Pulau Dewata terpencil yang sudah menjadi miliknya. Setelah Chushu bisa menyempurnakan embrio perang bawaan yang merupakan peninggalan dewa alam liar sebelumnya. Tentu saja Lei Xin langsung terkejut melihat token pemilik Pulau Dewata yang ditunjukkan oleh Chushu dan langsung mengeluarkan keringat dingin. Dia bilang, "Itu adalah token milik dewa alam liar. Apakah kau memang benar-benar pemilik baru dari Pulau Dewata terpencil itu?" Sambil tersenyum, Chushu menjawab, "Itu benar. Aku berani mempertaruhkan nyawaku sendiri jika token ini adalah token yang asli, karena mustahil bagi siapapun untuk bisa memalsukannya." Meskipun Lei Xin hanya melihat token itu sekilas saja, tapi dia bisa langsung mengetahui bahwa token tersebut adalah token yang asli dan langsung menggunakan energi spiritual petir miliknya lalu berkata kepada Chushu, "Baiklah, aku mempercayaimu. Sekarang mari ikutlah denganku." Chushu terlihat sedang memegang sesuatu di tangannya dan sambil memperhatikan Lei Xin dari belakang, dia berkata di dalam hatinya, "Aku harus tetap waspada terhadap orang asing yang baru aku temui, karena aku tidak bisa mempercayai siapapun di bintang kuno Taichi ini." Rupanya, Lei Xin menggunakan energi spiritual miliknya untuk menciptakan sebuah pintu dan hendak membawa Chushu untuk masuk ke dalamnya. Setelah pintu itu terbentuk dengan sempurna, Lei Xin berkata kepada Chushu, "Sekarang aku akan mengajakmu untuk menemui kakekku. Kakekku adalah pemimpin klan Dewa Petir saat ini." Chushu menjawab, "Baiklah, aku juga berniat untuk menyapanya." Wajah Chushu pun terlihat sangat waspada dan berkata di dalam hatinya, "Tampaknya Dewa Petir yang menjalankan tempat ini sekarang, tapi kenapa mereka sampai melakukan hal ini? Apakah mereka juga sedang mencari sumber dao yang ada di tempat ini?" Sambil menggenggam erat botol yang ada di tangannya, dalam hati Chushu bilang, "Tapi bagaimana jika sumber dao itu sekarang berada di tangan Dewa Petir? Bagaimana caraku untuk mengambilnya dari mereka?" Lalu Lei Xin langsung membuka pintu itu untuk membawa Chushu menemui kakeknya yang merupakan pemimpin klan Dewa Petir dan bertanggung jawab atas tempat itu. Tanpa bertanya lebih jauh lagi, Chushu langsung mengikuti Lei Xin untuk menemui kakeknya.
sambil terus meningkatkan kewaspadaannya untuk mengantisipasi jika terjadi sesuatu yang buruk di dalam sana. Tapi, alangkah terkejutnya Chushu setelah dia masuk ke dalam dan berkata, "Apa-apaan ini? Apakah aku sedang bermimpi?" Rupanya, setelah memasuki pintu yang ada di luar, tempat di dalam sana sangatlah berbeda dan terlihat lebih mirip seperti di benua langit, dengan pepohonan hijau dan para warga yang terlihat sangat ceria, yang menandakan bahwa mereka hidup sejahtera di sana. Dalam hati Chushu bilang, "Aku tidak menyangka ternyata di bintang kuno Taichi ada juga tempat seperti ini." Lalu Lei Xin melepaskan penutup wajahnya dan bertanya kepada Chushu yang bengong saja dari tadi. Dia bilang, "Apakah kau terkejut setelah melihat tempat ini?" Chushu menjawab, "Tentu saja aku sangat terkejut karena aku tidak menyangka ada tempat seperti ini di bintang kuno Taichi." Sambil berjalan untuk menemui kakeknya, Lei Xin menjelaskannya kepada Chushu. Dia bilang, tempat ini merupakan ruangan dimensi yang diciptakan oleh Dewa Petir dan dijaga oleh pemimpin klan Dewa Petir dari generasi ke generasi. Ikutlah denganku untuk menemui kakek, dia pasti sedang berada di rumahnya. Akhirnya mereka pun tiba di sebuah rumah kecil yang terlihat sangat sederhana sebagai kediaman pemimpin klan. Dan Lei Xin pun langsung mengumumkan kedatangannya. Dia bilang, "Kakek, aku telah kembali." Karena tidak ada yang menjawab perkataannya, Lei Xin langsung membuka pagar yang terbuat dari kayu itu. Dia bilang, "Kakek, apakah kau ada di dalam?" Rupanya kakeknya yang bernama Lei Yuan itu sedang ngudut setelah membelah kayu. Dia bilang, "Xin-er, apa yang sedang kau lakukan? Kenapa kau malah membawa orang luar untuk masuk ke dalam sini?" Lei Xin pun langsung memperkenalkan Chushu. Dia bilang, "Kakek, dia bukan orang sembarangan. Dia memiliki token dewa alam liar di tangannya." Lei Yuan pun sangat terkejut mendengarnya dan langsung berdiri. Dia bilang, "Xin-er, apa yang kau katakan itu benar?" Lei Xin langsung menghampiri kakeknya itu. Dia bilang, "Itu benar. Dia mempunyai token dewa alam liar di tangannya yang menjadikannya sebagai pemilik baru Pulau Dewata." Melihat kedua orang itu yang asyik mengobrol dan malah menghiraukannya, Chushu pun berkata kepada mereka, "Kalian berdua terlihat sangat bahagia sekali. Apakah kalian berencana untuk memiliki seorang bayi? Jika memang seperti itu, aku sarankan untuk banyak makan buah leci." Tapi mereka berdua hanya tersenyum seperti orang gila dan mengabaikan Chushu yang sedang meledek mereka. Lalu Lei Yuan mempersilahkan Chushu untuk duduk. Dia bilang, "Maafkan sikap kami barusan, sahabatku. Silakan duduk untuk berbincang-bincang." Dan episode 130 pun berakhir. Waktos Nasaet, ending yang sangat membuat penasaran sekali ya. Pemirsa, mun hayang terima panggilanlah dewet di ditunya di pusat. Maju dan berjayalah terus Dagong Ora Short Lovers.